Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan pangkat pecahan. Sebelum kita belajar tentang bilangan pangkat pecahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, nanti sebelum dibahas, saya akan memberikan tujuan pembelajaran ini seperti apa dan kegiatannya seperti apa. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menonton video ini, kalian dapat menyederhanakan bilangan pangkat pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan bilangan bentuk pangkat dengan mandiri. Dan ketiga, menghitung hasil operasi bilangan pangkat pecahan dengan teliti. Hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama akar A dan yang kedua akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, jadi dibacanya seperti itu ya. Yang pertama akar dari A, yang kedua akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, jadi kalian harus bisa membacanya. Nah, bentuk akar ini bisa kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Ya, jadi lihat pangkatnya berbentuk pecahan kan? Yang akar A di sini kita bisa rubah menjadi A pangkat setengah atau pangkat 1/2. Kenapa bisa pangkatnya 1/2? Kita lihat bilangan ini, A yang ini artinya ada pangkat, yaitu 1, karena pangkat 1 dalam matematika itu boleh tidak ditulis ya. Jadi ini sebenarnya A pangkat 1. Nah, 2-nya dari mana? 2 itu dari sini. Sebenarnya ada akar itu adalah artinya kebalikan dari pangkat 2. Contohnya gini. Misalkan 2 pangkat 2 hasilnya kan 4. Ya kan, 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 kan hasilnya 4. Nah, akar 4 itu hasilnya 2. Ya, jadi pangkat 2 akar ini kebalikan dari pangkat 2. Atau bisa juga kita tulis 4 pangkat 1/2-nya dari sini. Ya, sebenarnya di sini ada angka 2 tapi tidak ditulis. Jadi 4 pangkat 1/2. Kemudian yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini maka bisa kita simpulkan menjadi A pangkat M per N. Contoh, misalkan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 misalkan ya. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Jadi 5 pangkat 2-nya menjadi pembilang per 3-nya jadi penyebut. Ya, jadi 5 pangkat 2/3. Nah, itu contohnya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain ada di latihan 3 halaman 22.
Kalian bisa sambil buka buku paketnya. Jadi contoh yang nomor 1A, hitunglah bentuk akar berikut. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Nah, ini kita rubah menjadi pangkat pecahan. Ya, jadi 2 pangkat 6/3. Ya, karena 6-nya yang di dalam, 3-nya di luar, jadi 6-nya di atas per 3-nya di bawah. Artinya 6 menjadi pembilang dan 3 menjadi penyebut. Nah, 6/3 ini kalau per sama aja pembagian. Ya, jadi artinya 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka bentuk akar dari akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 hasilnya 4. Ya, kemudian contoh lagi yang C. Yang C, akar pangkat 6 dari 25 pangkat 3. Sama ya, bentuk akar ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Jadi 25 pangkat 3/6. 3-nya di atas, 6-nya di bawah. Kenapa? Karena 3-nya di sini kan ada di dalam, 6-nya ada di luar. Nah, 3 dibagi 6 bisa tidak 3 dibagi 6? Bisa, tetapi nanti hasilnya akan menjadi desimal, yaitu 0,5. Jadi caranya bisa kita perkecil saja ya. 3/6 ini sama dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi 25 pangkat setengah. 25 pangkat setengah, karena pangkatnya setengah kita rubah lagi kan. Berapa sih 25 pangkat setengah? Kan supaya bisa dihitung, pangkat setengah ini kita rubah menjadi akar ya, seperti bentuk yang tadi. Seperti bentuk yang ini. Nah, ini ya. Akar A sama dengan A pangkat setengah. Atau sebaliknya, A pangkat setengah sama dengan akar A. Jadi 25 pangkat setengah sama saja dengan akar 25. Akar 25 hasilnya adalah 5. Kemudian yang E, akar pangkat 5 dari 32 pangkat 2. Kita rubah lagi menjadi bentuk pangkat. Jadi 32 pangkat 2/5. Ya, karena 2-nya di sini ada di dalam akar, 5-nya ada di luar akar. Jadi 2-nya di atas, 5-nya di bawah. Nah, ini bagaimana supaya bisa pangkat pecahan ini dirubah menjadi bilangan bulat biasa. Caranya 32 ini kalian rubah menjadi bilangan pangkat lagi ya. 32 itu sama saja 2 pangkat 5. Ya, bisa kita hitung kan. 2 pangkat 5 yaitu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadi 32 dirubah menjadi 2 pangkat 5. Nah, pangkat 2/5-nya kalian tulis ulang ya, tulis kembali, jangan dihilangkan dulu. Kemudian gunakan sifat berpangkat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi. Pangkatnya diapain? Ya betul, pangkatnya dikali. Jadi 5 dikali 2/5 sama saja 5 dibagi 5 1 kali 2 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya 4.
Sekarang yang nomor 2. Hitunglah bentuk pangkat pecahan berikut. Lihat saja langsung contohkan yang E yang angkanya lebih besar ya. Nomor 2E, 6 pangkat 2/3. Nah, ini kan supaya bisa dihitung, pangkat pecahan ini kita rubah supaya menjadi pangkat bulat positif ya. Caranya sama seperti yang nomor 1E, 64 ini kalian rubah menjadi bilangan pangkat, yaitu 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 itu kan artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya. Nah, setelah dirubah menjadi 4 pangkat 3 dikalikan pangkatnya, 3 dikali pangkat 2/3. Jadi 3 dibagi 3 1, 1 kali 2 2. Jadi hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Begitu juga yang G ya, 625 pangkat 3/4. 625 kita rubah menjadi 5 pangkat 4. Pangkatnya dikali 4 dikali 3/4, hasilnya 3. Jadi 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, untuk cara yang nomor 3 ini sama dengan yang nomor 2. Ya, setelah dipangkatkan seperti ini, seperti nomor 2, kalian tinggal menambahkan atau mengurangi sesuai dengan soalnya. Misalkan yang nomor 2A ini 27 pangkat 2/3 hasilnya berapa, kemudian 8 pangkat 1/3 hasilnya berapa, nanti hasil dari keduanya ini ditambah. Nah, baik, bagaimana jika angkanya ratusan bahkan ribuan? Misalkan akar pangkat 4 dari 1296. Nah, caranya gunakan faktorisasi prima dengan cara pohon faktor. Kita lihat. Nah, pohon faktor ini kan sudah dipelajari saat SD ya, mengenai pelajaran FPB dan KPK. Apa itu faktorisasi prima? Jadi faktor dari 1296 menggunakan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu dimulai dari angka 2, angka 3, 5, 7, 7, 7, 9. 9 bilangan prima bukan? Tentu saja bukan, karena 9 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Jadi bukan bilangan prima. Apalagi contoh bilangan prima yaitu 11, 13, dan seterusnya ya. Baik, jadi 1296 kita bagi dengan bilangan prima 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan 1296 ini bilangan genap. Jadi dibagi 2 dulu hasilnya 648. Dibagi 2 lagi hasilnya 324, dibagi 2 lagi 162, dibagi 2 lagi hasilnya 81. 81 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa, karena 81 ini adalah bilangan ganjil. Jadi kita bagikan dengan bilangan prima yang lain, yaitu 3. 81 dibagi 3, 27, dibagi 3, 9, dibagi 3, 3. Nah, sudah selesai sampai hasilnya ketemu lagi bilangan prima, jadi sudah selesai pohon faktornya. Nah, kemudian setelah ketemu faktorisasi primanya, ini yang hasil 2 dan 3 yang ini kita rubah menjadi pangkat.
kita rubah menjadi pangkat. Jadi 2-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kita tulis 2 pangkat 4. 3-nya ada 1, 2, 3, 4. Maaf, pencet ya. Nah, jadi akar pangkat 4 dari 1296-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 dari yang pohon faktor tadi. Kemudian 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 1/4. Dari mana pangkat 1/4-nya? Ya, dari sini. Jadi satunya itu dari 1296 kan tidak punya pangkat. Ya, artinya pangkatnya 1/4. 4-nya dari akar 4 yang ini. Nah, setelah dipangkatkan 1/4, ya seperti sifat berpangkat yang minggu lalu, yang kita pelajari minggu lalu. Jadi masing-masing 2 pangkat 4-nya dikali dengan pangkat 1/4. Kemudian 3 pangkat 4 juga dikali 1/4. Pangkatnya kita kalikan. 4 dikali 1/4 hasilnya 1. 4 dikali 1/4 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 1 hasilnya 2. 3 pangkat 1 hasilnya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi jawabannya akar pangkat 4 dari 1296 adalah 6. Ini jawaban akhirnya ya, 6. Baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan latihan 3 halaman 22 nomor 1 BDF, 2 ABC, 3 AB, dan 4 CE. Jadi sisa dari tadi yang contoh ya. Jadi ada 10 soal. Kerjakan di buku tulis, dikumpulkan, upload ke GCR. Jika ada yang masih belum paham, silakan tanyakan langsung ke Ustazah ya Japti. Ya, semoga kalian paham. Mudah-mudahan insyaallah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.